cuma itu satu customer aja habis, besok pagi ini sudah habis. Tuh. Enak kira mobil mah orang ketok. Berikan suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda yang konsultasi dengan beliau. Kemudian pemuda ini menyampaikan tentang kisah hidupnya yang berat itu ya, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Singkatnya, Rasulullah SAW memerintahkan pemuda itu untuk mencari kayu bakar. Dan kemudian untuk memastikan bahwa pemuda itu serius, Rasulullah memberikan suatu batasan. Saya tidak ingin melihat 15 hari ke depan. Kurang lebih seperti itu kisahnya. Kemudian pemuda itu mencari kayu bakar, dan kemudian mendapatkan kayu bakar, dan kemudian dijual, dan kemudian dirham hasil penjualan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari sini? Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kita semua untuk menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita untuk memulai suatu langkah. Tuhan sudah memberikan suatu modal yang luar biasa melimpah di kehidupan ini, memberikan sumber daya alam yang luar biasa melimpah, memberikan kita waktu, memberikan kita ruang, termasuk memberikan kita tanah. Kalau saya sebut sebagai matrik untuk kehidupan itu ya, karena kita hidupnya di atas tanah. Kalau boleh saya katakan, we adopt experience based approach. Jadi kami menggunakan suatu pendekatan yang kemudian diformulasikan dari suatu pengalaman-pengalaman banyak orang, terutama pengalaman-pengalaman para fasilitator atau narasumber yang kami hadirkan, dan kemudian ini kami tularkan kepada para peserta kegiatan akses reforma agraria yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Banyak manfaatnya. Yang pertama, kita bisa saling sharing, tukar pikiran. Pengalaman apa yang penting tersebut? Jadi fasilitator yang kami datangkan itu mereka adalah pengusaha yang awalnya adalah pegiat UMKM. Mereka mengawali usahanya dari nol. Kami berusaha dimulai dari nol. 2006 saya merintis. Ketika itu saya sedang di Sambi jadi honorer, Mas. Pagi saya bekerja, sebelum bekerja saya itu bawa produk-produk saya ke pasar, kemudian pulang kerja itu saya merintis ke warung-warung, ke toko-toko gitu. Jadi merintisnya itu dari nol benar. Pertama itu saya belanja produk ke orang, kemudian saya belanja, kemudian istri dan keluarga, waktu itu belum ada yang bantu ya, masih keluarga, dikemas kecil-kecil seperti ini, dikemas 500-an seperti ini. Kemudian setelah jadi saya either ke warung-warung, ke pasar, benar-benar dari nol, saya belanja, kemudian saya bungkusin, kemudian saya merintis. Kemudian sekarang menjadi pengusaha yang omsetnya sangat besar, gitu, luar biasa. Gitu. Awalnya, seperti halnya kebanyakan para pelaku UMKM, para pegiat UMKM gitu ya, mereka ini memiliki stigma bahwa untuk mengembangkan usaha itu perlu modal. Dulu itu hutang adalah semangat bagi kami. Dulu. Dan mereka selalu berpikir bahwa bagaimana kita membayar usaha itu tergantung dari banyaknya modal yang kita punya. Gitu. Akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan suntikan dana dan sebagainya. Mereka terjebaklah pada suatu sistem utang. Mereka terjebak pada suatu sistem kredit. Dari awal saya ngerintis usaha itu memang berawal dari hutang. Saya berjalan sekian puluh tahun, bukan hitungan tahun lagi Pak, sekian puluh tahun. Memang dari awal bagus, melonjak, tapi pada saat kita di level udah tinggi, ambisi kita untuk berhutang itu lebih tinggi juga. Tadinya istilahnya 5 juta, naik 10 juta, bahkan sampai ke net 30 sampai 50 juta itu bisa. Alhamdulillah, saya mulai merintis usaha itu 2006. Alhamdulillah bertahan sampai hari ini, dan belajar ngutang itu 2007. Dengan ya belajar itu di ACC di 15 juta. Nah itulah salah satu tabiat buruk utang itu selalu bertambah. Maka ketika 2019 kami
saya dan istri memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berhutang itu. Posisi hutang kami sudah berada di angka miliaran. Fokus. Kira-kira ujung tangan kanan kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan? Karena perlu fokus ke tangan kiri. Sekarang dibalik. Lihat tangan kanan. Kelihatan nggak tangan kirinya? Oke, sekarang bayangin Bapak Ibu sekalian. Tangan kanan bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Tangan kiri hutang Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau Bapak Ibu sekalian fokus di bisnis, utangnya kelihatan nggak? Akan fokus kan ke bisnis, karena nggak punya utang. Tapi sekarang dibalik, tangan kirinya yang dilihat. Fokus, maka fokusnya akan ke Utang. utang, bayar cicilan. Akhirnya usahanya acak-acakan. Dan ternyata keputusan mereka itu menempatkan mereka pada suatu situasi di mana mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti, tetapi harus mereka bayar dengan suatu kepastian. Mereka tidak pernah tahu usahanya akan berhasil atau tidak, tapi mereka sudah pasti harus mengembalikan cicilan utang plus bunganya tadi. Kemudian mereka merasakan bahwa situasi tersebut tidak menguntungkan untuk mengembangkan usaha. Ibaratnya kecekik dengan hutang itu kita sendiri. Karena timbulnya besar pasak daripada tiang gitu Pak. Akhirnya kita tiap hari bekerja, nyari rezeki sana sini, akhirnya hanya untuk nutupin utang. Ketika orang sudah tanda tangan akad, maka tanggalnya kapan dia bayar pasti, jumlahnya berapa pasti. Sementara penghasilannya tidak pasti. Itu Kemudian membayarnya itu yang belum pasti kita dapat hasil dari usaha tersebut. Ini akan terasa berat. dari 2006, dulu saya merintis di 2006 itu banyak sekali teman-teman UMKM kami. Kemudian kami itu sering kumpul-kumpul, bahasanya itu ngopi bareng, arisan sama-sama teman gitu. Dan bahkan jumlahnya itu luar biasa, ratusan. Bahkan keluarga itu sering-sering saling mengenal lah. Dan sedih saya Mas, sedih hari ini teman-teman saya itu sudah habis. Yang bertahan itu tinggal hitungan jari. Nah, kenapa kok bisa habis? Kok cuman kami-kami yang bisa bertahan? Ternyata setelah melalui proses berjalannya itu, ternyata ya karena faktor TBU tadi, tabiat buruk utang. Apa yang difokuskan itu yang akan membesar. Paham? Apa yang difokuskan akan membesar. Kalau Bapak Ibu fokusnya ke utang, ke cicilan, ke angsuran, pasti yang besar akan utangnya. Bukan hanya terkait dengan usahanya itu saja, tapi terkait dengan keharmonisan rumah tangganya. Karena hutang itu bisa menghancurkan diri sendiri, menghancurkan keuangan, menghancurkan kesehatan, dan menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Karena mereka akhirnya berjibaku untuk mencari uang untuk mengembalikan atau untuk membayar cicilan, bunganya. Sementara di rumah itu ada keluarga yang menanti kita. Tapi akhirnya itu semua terabaikan. Bisnisnya kemudian susah untuk dipacu lebih jauh lagi. Bahkan untuk bertahan pun kemudian susah gitu ya. Segala sesuatu kalau kita dapat instan itu justru hilangnya juga akan instan. Dan pada akhirnya mereka kehilangan daya tahan gitu ya. Mereka kehilangan daya tahan, untuk meningkatkan kualitas juga sudah susah gitu. Mereka tidak memiliki lagi daya saing yang cukup untuk bersaing dengan usaha-usaha yang lain, bersaing dengan produk-produk yang lain, dan jelas mereka kehilangan peluang untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan inovasi dari produk-produk mereka. Nggak perlu buru-buru untuk menjadi besar, perlahan tapi pasti. Kami rasakan itu karena usaha setingkat itu lebih nikmat daripada langsung melesat. Kemudian mereka sampai pada suatu titik di mana mereka menyadari bahwa ada hal yang keliru dalam usaha mereka, dalam cara mereka mengembangkan usaha, dan mereka akhirnya menutup semua utang-utang itu dengan berbagai macam cara, dan akhirnya mereka memulai dari awal lagi. Wah, rasanya plong sekali ya, ketika kita mengembangkan bisnis itu tanpa menggunakan uang utang itu luar biasa, luar biasa. Ketika bisnis tanpa hutang itu lebih asik, kemudian lebih kompetitif, lebih berdaya tahan. Kita nggak dikejar-kejar tagihan, nggak dikejar-kejar setoran, usaha jalan sesuai dengan, ya kalau dibilang
mengalir apa adanya, tidak diada-adakan, ya rasanya ringan sekali, tidak ada masalah gitu. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kami untuk sadar akan bahaya utang, dan alhamdulillah hari ini utang kami sudah lunas. Yang pertama adalah modal kejujuran. Kemudian Allah memberikan kita pemikiran, Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita 2 tangan, 2 kaki, yakni untuk bergerak, berusaha. Mereka membuktikan dengan cara yang organik gitu ya. Kandang kita dan kandang customer binaan kita itu kurang lebih di 900 ikat dikali 15, sekitar 13,5 ton dalam waktu 1 minggu per minggunya. Berarti 13.500 dikali 4, kurang lebih di 54 sampai 60 ton per bulan. Per hari rata-rata 1 ton matang, 1 ton matang. Kemudian kalau untuk kapasitas produksi kita sih 1 ton, tapi kalau untuk kapasitas penggorengan itu bisa lebih, bisa 2 ton, 3 ton gitu. Jadi mulai dari nol kemudian naik sedikit demi sedikit naik gitu. Mereka berhasil mengembangkan usaha itu. Kami sekarang fokusnya di dunia peternakan, terutama yang menyangkut dengan ayam petelur, mulai dari kita punya farm, supply untuk pakan ke peternak-peternak konsumen kita, customer kita, poultry shop, menjual pakan, menjual DOC, menjual obat-obatan, bahkan sampai ke pelayanannya, bahkan sampai ke membantu manajemen pemeliharaan di kandang. Itu kami lakukan sekarang ini. Usaha itu. Dan yang menarik adalah tidak hanya sekedar mengembangkan usaha, tapi kemudian mereka terbukti mampu bertahan dari situasi yang sulit. Indonesia pernah mengalami pandemi COVID yang luar biasa. Jangankan para pelaku usaha yang tidak pasti penghasilannya, para karyawan, pegawai yang tiap bulan mendapatkan gaji pun mereka luar biasa pontang-panting, luar biasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan tentu para pelaku usaha ini lebih berat lagi mengalaminya, karena mereka harus berjuang dengan yang tidak pasti, yaitu penghasilan mereka tidak pasti. Selama ini pun tidak pasti, apalagi pada saat COVID. Tetapi mereka terbukti berhasil menghadapi itu semua. Di saat para pelaku usaha yang lain itu mem-PHK karyawannya, mereka terbukti tidak mem-PHK karyawannya. Alhamdulillah, kalau dulu kita statusnya karyawan ya, sekarang karyawan kita sudah di 14 orang. 14 orang. Itu di kandang sama di kantor ataupun gudang ini terbagi-bagi. Alhamdulillah per hari ini 80. Bahkan mereka kemudian produktif untuk berinovasi, mengembangkan produk-produk yang baru, dan kemudian sukses untuk melewati suatu pandemi yang sangat berat itu ya, suatu pandemi yang luar biasa dapat dengan mudah meruntuhkan usaha-usaha yang memang fondasinya tidak kuat. Dan akhirnya mereka ini kami ajak untuk ikut membangun atau ikut menularkan ilmu-ilmu mereka itu kepada para peserta kegiatan akses reforma agraria yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kami hadir di sini untuk merubah itu supaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi yang benar. Jadi tidak ada yang kasih pinjam uang, tidak melakukan pinjaman juga. Memang pure kita berusaha ini memang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Alhamdulillah berjalan waktu kok produk kami ini diterima masyarakat. Kemudian saya 2009 saya resign, fokus untuk bisnis. Karena apa? Ketika saya sambi ternyata banyak komplainan, produk diterima sementara waktu saya terbatas. Dan alhamdulillah usaha terus berjalan, berkembang. Kalau di 2006 itu kan saya belanja matang, saya kemas. Kemudian di 2012 saya belajar beli mentah, saya goreng. 2017 saya belajar produksi dari nol, dari tepung, dan alhamdulillah sampai hari ini. Dan produk-produk kami bisa diterima masyarakat, dan bukan kalau di awal hanya kemasan warungan 500-an, alhamdulillah hari ini produk kami sudah merambah ke minimarket, supermarket, kemudian all shop, dan lain sebagainya, dan bukan hanya di Lampung saja, dan bisa menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Gitu. Salah satu
peserta kegiatan akses reforma agraria di Kabupaten Lampung Utara yang kemudian saya nilai berhasil dalam memahami materi yang kami sampaikan adalah Pak Yulianto. Pak Yulianto ini dulunya adalah pengusaha tahu dan tempe. Beliau terjebak dengan suatu hutang untuk mengembangkan usahanya tadi, dan kemudian beliau merasakan apa yang dirasakan oleh para fasilitator tadi pada masa itu. Ketika disampaikan suatu informasi yang detail, informasi yang komprehensif tentang kesalahan-kesalahan utama dalam mengembangkan usaha, Pak Yulianto ini aktif tanya jawab ketika kami ada sesi ketika kami ada sesi pelatihan di desa gitu. Dan luar biasa beliau mengambil suatu langkah untuk kemudian meniru apa yang diajarkan oleh para fasilitator, dan kemudian beliau mulai menutup celah-celah yang membuat usahanya itu berat itu. Dan beberapa hari yang lalu kami temui beliau, ternyata kemudian sudah beralih dari yang dulunya jualan tahu dan tempe, kemudian beliau memutuskan untuk mengubah produknya. Sekarang beliau jualan susu kedelai. Yang menarik adalah dengan inovasi tadi, dengan keputusan yang luar biasa ekstrim gitu ya, dengan keputusan yang luar biasa berani gitu. Karena selama ini beliau dikenal sebagai pengusaha tahu dan tempe, tapi kemudian beliau pindah haluan jualan susu kedelai. Ternyata omset yang didapatkan beliau itu jauh di atas sebelumnya. Untuk hasilnya itu, ya maaf ini bukannya bicara muluk-muluk, itu bisa 2 kali lipat dari penghasilan tahu tempe. Nah, untuk pengerjaannya itu lebih simpel di susu kedelai, karena untuk tahu tempe itu kita bisa waktu 3 hari itu baru kita bisa jual itu Pak. Nah, kalau untuk susu kedelai hari ini proses, yang nanti kita udah bisa kita kirim ke konsumen. Ini adalah salah satu contoh sukses dari peserta kegiatan akses reforma agraria di Kabupaten Lampung Utara. Beliau merasakan saat ini beliau lebih produktif dalam mengembangkan usaha. Dengan cara ini, kami yakin 5-10 tahun ke depan lahir UMKM yang tahan banting dan berdaya saing tinggi. Saya sangat yakin kita berdakwah hari ini, hasilnya belum tentu kita nikmati hari ini. Berdakwah hari ini bisa menjadi atau bisa jadi hasilnya nanti akan datang beberapa tahun yang akan datang. Dan kisah-kisah itu bukan hanya 1-2 orang. Dan kami yakin, saya yakin UMKM Lampung Utara pasti sukses dan maju. 5-10 tahun ke depan itu akan ada hasil yang tampak, akan muncul generasi-generasi usahawan gitu ya, pelaku usaha, pegiat UMKM yang kuat, tangguh. Komitmen kami, segenap keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, adalah mendorong seluruh UMKM atau masyarakat untuk mendayagunakan segala potensi. Memiliki daya saing yang luar biasa, kemudian memiliki daya tahan yang tangguh, kokoh gitu. Dan tentunya mereka akan menjadi pilar ekonomi kehidupan tidak hanya di Kabupaten Lampung Utara, tapi juga di Lampung, bahkan di Indonesia. Kami percaya pada saat itu, setiap jengkal tanah di Lampung Utara akan dijadikan basis perwujudan ekonomi pro-rakyat. Usaha kita fokus di satu titik aja, ibaratnya kita tekuni, kita telateni, berapapun hasilnya, itu lebih manfaat. Kita harus meningkatkan kapasitas kita seiring dengan pengalaman kita. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya banyak lagi rekan-rekan yang bisa lebih belajar lagi, bisa termotivasi dari kegiatan ini Pak. Untuk para Gen Z, tingkatkan kapasitasmu, jangan menjadi kaum rebahan, bergerak mencari inovasi, keluar, jangan rebahan di kamar. Alhamdulillah, setelah Pak Ihsan udah nggak berhubungan dengan riba lagi, dari sikapnya itu lebih baik lagi, dengan hubungan kita dengan keluarga lebih harmonis, dengan Allah dia lebih mendekatkan diri lagi. Ya Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik gitu. Lebih sayang nggak? Lebih sayang lagi. Oh, lebih sayang. Mari kita awali usaha ini tanpa hutang. Kalaupun memang sudah terlanjur berhutang, mari pelan-pelan kita selesaikan. Tuh, usahakan jangan berhutang.
hidup lebih nyaman, pikiran tenang, keluarga bisa bahagia. Saya doakan yang punya utang, yang angkat tangan, yang jujur, utangnya segera lunas. Amin. Sesuatu yang memang tadi di luar kapasitas kita itu tidak akan sempurna jalannya. Kita pakai uang sendiri atau usaha sendiri aja masih berliku-liku, apalagi ditambahi dengan kesusahan untuk harus membayar cicilan seumpama. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar usaha, mohon sekali jangan sampai terjerumus dalam hutang, apalagi hutang riba. Gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman UMKM, ayo coba berbisnis, tinggalkan hutang, tinggalkan stigma bahwa bisnis itu tidak berjalan ketika nggak ada modal, ketika tidak pinjam atau tidak berutang. Mati banget ya. Dari satu keberhasilan, ini akan menginspirasi keberhasilan yang lain. Kami berharap apa yang berhasil dari Kabupaten Lampung Utara dapat memberikan inspirasi kepada Provinsi Lampung dan juga kepada Indonesia. Pesan-pesan untuk teman-teman pelaku UMKM ya. Jadi dalam usaha itu usahakan modal yang kita dapat ini memang betul-betul modal yang dingin, tidak menggunakan modal pinjaman, karena dengan pinjaman itu akan mempersulit diri kita sendiri sebenarnya, karena kita usaha itu sebetulnya mencari margin, mencari nilai lebih, keuntungan, bukan menambah cicilan. Jadi usaha yang benar itu ketika dia berkembang, omsetnya berkembang, penghasilannya berkembang, utangnya mengecil ataupun tidak punya utang. Dari mana permodalan selama ini yang kita dapat? Alhamdulillah dari titik nol itu kita dipercaya orang. Dipercaya orang, awalnya taruh barang, jualin, ada selisih, kita kumpulkan, nah dari situ kita dapat modal. Jadi usaha itu tidak serta-merta langsung uangnya besar, banyak, memulai langsung rame, tapi dalam waktu yang singkat itu akan sirna, akan musnah karena tidak melalui proses step by step perlahan seperti itu. Jadi mengembangkan usaha itu salah ketika kita mengembangkan usaha dengan modal utang, maka sesungguhnya kita itu mengembangkan usaha di luar kapasitas ataupun kemampuan kita. Kami bisa. Dari Lampung Utara untuk Indonesia. Sukseskan reforma agraria. Reforma agraria. Sukseskan reforma agraria. Maju terus Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dari Lampung Utara. Dari Lampung Utara untuk Indonesia. Mari bersama berkolaborasi Untuk Indonesia. Mengabdi kepada masyarakat, membangun bangsa. Dan saya juga sempat bertanya-tanya kok kemana ya? Kenapa ya BPN harusnya ngurusin tanah, harusnya ngurusin sertifikat tanah, tetapi kok peduli tentang UMKM-nya? Insya Allah apa yang tim dari BPN semua kerjakan, khususnya terutama BPN Lampung Utara, semoga menjadi amal ibadah, amal perbuatan yang bernilai pahala. Semangat. Kemudian untuk BPN semoga jaya selalu, jaya terus, dan istiqomah dalam menebarkan kebaikan.